Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, anggota dari kelompok 4, yaitu Bella Putri Agustarasari, Akbar Ibnu Mutakin, Siti Masyaro, dan Trisna Amelia Putri, akan membahas mengenai perencanaan usaha. Materi yang akan kami bahas adalah mengenai apa itu perencanaan usaha, apa prinsip-prinsip dari perencanaan usaha, manfaat, komponen, komunikasi, serta indikator dari perencanaan usaha itu sendiri. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan manajemen. Sedangkan usaha itu sendiri adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, jadi apa sih perencanaan usaha itu? Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tahukah kalian, pada umumnya perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, peluasan usaha, keuangan usaha, pembelian tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Nah, adapun prinsip dari perencanaan usaha yaitu perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis, serta perencanaan usaha harus mencakup keseluruhan aspek kegiatan usaha, dan perencanaan usaha juga harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah, pasti kalian penasaran kan mengenai manfaat dari perencanaan itu sendiri? Adapun manfaatnya adalah membimbing jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha, serta sebagai pedoman atau petunjuk bagi pemimpin perusahaan di dalam menjalankan usahanya. Adapun manfaat perencanaan usaha yang lainnya adalah seperti mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko usaha, dan untuk memperbesar peluang pencapaian laba, mempermudah perolehan bantuan kredit modal dari bank, serta sebagai pedoman dari pengawasan. Selain itu, tahukah kalian perencanaan usaha itu haruslah mencakup berbagai jenis kegiatan seperti mempelajari dan meramalkan masa depan usaha, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha, lalu membuat program kerja dan perhitungan usaha, menentukan prosedur kerja di dalam usaha, menentukan rencana anggaran usaha, dan membuat kebijakan usaha. Namun, secara umum, biasanya dalam sebuah perencanaan yang paling penting adalah analisis cash flow-nya, misalnya bisa untuk prediksi profit. Yang kedua, ada detail pelaksanaan untuk prediksi apa-apa yang akan terjadi, siapa yang bertanggung jawab, kapan dan bagaimana anggarannya. Hasil akhir dari sebuah perencanaan adalah bagaimana kondisi perusahaan mengalami peningkatan. Nah, komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besar isinya adalah sebagai berikut. Ringkasan. Ringkasan merupakan isi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman mencakup latar belakang proyek, penggagasan proyek,
pasar yang akan menjadi sasaran, pengelolaan proyek, sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, kelayakan proyek secara umum. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan ini berisi gambaran singkat mengenai profil perusahaan, misalnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kepemilikan perusahaan. Lalu ada barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan. Kemudian ada analisis aspek pasar. Analisis aspek pasar ini dapat menggambarkan peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, serta usaha-usaha pemasarannya. Lalu ada analisis aspek teknik atau produksi yang menggambarkan seperti lokasi, layout, luas skala produksi, pemilihan mesin atau teknologi yang akan dipakai. Sedangkan analisis aspek manajemennya yaitu berisi gambaran tentang bisnis atau usaha dalam masa pembangunan atau sedangkan bisnis usaha yang sudah berjalan atau beroperasi. Kemudian yang terakhir ada analisis aspek finansial atau keuangan. Nah, apakah kalian mengetahui bahwa komunikasi itu sangat dibutuhkan dalam perencanaan usaha? Hal tersebut karena untuk mencari pinjaman dana ke bank, mencari investor, mengkomunikasikan dengan pihak manajemen serta pihak-pihak lain. Perlu teman-teman semua ketahui dan pahami bahwa perencanaan yang baik adalah sebuah proses, bukan hanya sekedar perencanaan. Nah, sedangkan perencanaan yang baik indikatornya sebagai berikut. Yang pertama ada sederhana. Sederhana di sini merupakan perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah untuk dilaksanakan. Lalu, spesifik di sini merupakan perencanaan tersebut harus konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personaliannya, dan anggarannya. Lalu, selanjutnya ada realistik. Realistik ini merupakan penerapan yang realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. Nah, yang terakhir ada komplit atau lengkap, yaitu perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang lengkap semua elemennya. Perlu teman-teman semua ingat bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan dan menetapkan tujuan, serta perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat menciptakan laporan bisnis secara reguler. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.